Hai kids, apa kabarnya hari ini? Abang yakin kids semua sehat-sehat kan? Dan saat ini kita kembali di dalam ibadah online kita. Dan kita sudah memasuki di bulan Desember di minggu pertama. Dan abang yakin kita semua tetap sukacita. Apalagi sebentar lagi kita akan menyambut Natal kan? Siapa nih kita semua yang udah mempersiapkan kue pohon Natal, dekorasi Natal atau apapun? Kalau abang sih sudah sih, tapi udah masang pohon Natal, tapi belum pernah perniknya. Dan kita semua juga bisa mengerjakan bersama keluarga, bersama kakak, sama adik juga mengerjakan apa yang harus dikerjakan dalam Natal ini. Dan pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kita dapat mempersiapkan buku, catatan, Alkitab, dan kita jangan bermain-main ya selama kita beribadah. Sebelum kita memulai ibadah kita, abang ada satu ayat hafalan buat kita semua di rumah. Itu terambil dari Yesaya 40 ayat 29. Abang baca terlebih dahulu ya. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah, abang undang kita semua untuk membaca-baca bersama abang ya. Kita ulang. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah, itulah ayat hafalan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Haleluya kids, kita ketemu lagi ya di ibadah online sekolah minggu GKI Padang. Nah hari ini kita akan bersuka cita lagi, akan menyembah Tuhan lagi di hadirat Tuhan. Kita sungguh-sungguh ya persiapkan hati pikiran kita persiapkan Alkitab kita, catatan kita. Jangan sampai kita kehilangan berkat, adik-adik jangan sampai kehilangan berkat. Haleluya. Dan setiap adik-adik kakak harapkan tidak ada yang sambil bermalas-malasan, duduknya tidur-tiduran atau sambil bermain-main. Jangan ya, kita tetap hargai hadirat Tuhan walaupun di rumah kita masing-masing. Semuanya bisa ya. Haleluya. Semuanya semangat. Semangat. Kak percaya kita semua semangat. Kita akan memuji Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, tutup matanya. Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan, hari ini Kau jadikan bagi kami Tuhan, kembali kami beribadah kepadamu ya Bapa. Pada hari ini kami mau bersungguh-sungguh lagi ya Tuhan dalam ibadah kami. Kami mau persiapkan hati pikiran kami untuk Tuhan mendapatkan berkat-Mu dalam ibadah kami. Kami mulai ibadah kami dengan sukacita, haleluya, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Semuanya bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Ayo jangan ada yang bermalas-malasan, bangkit berdiri semuanya. Kita angkat pujian kita hari ini, harinya Tuhan. Semuanya semangat ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Siap-siap kita berjalan bersama Yesus. Siap-siap. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka,
jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lebih lagi ya, kita jalan bersama Tuhan Yesus. Siap-siap semuanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita undang Tuhan Yesus hadir di rumah kita ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Lebih lagi. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita akan menyembah Tuhan. Mari kita persiapkan hati pikiran kita. Kita mau berikan yang terbaik dalam pujian penyembahan kita. Kita mau katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Kami nyatakan kami mengasihi-Mu Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa,
percaya rancangan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau selamatkan hidup kami dari gelap kepada terang-Mu Tuhan. Kami bersyukur menjadi milik-Mu ya Bapa. Di dalam-Mu ada kuasa, di dalam-Mu ada keselamatan. Tak pernah kami ragu berjalan bersama-Mu Yesus. Haleluya, segala pujian hormat bagi-Mu. Haleluya, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, oh, bagi-Mu Tuhan. Hai Kids. Hai teman-teman. Hai Doman, apa kabar Doman? Sehat kan? Wah sehat ya. Wah adik-adik, kita berjumpa lagi di ibadah online kita. Tadi sudah memuji menyembah Tuhan, pasti sudah sangat luar biasa ya. Luar biasa, Sukacita Kak. sekali. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa ya, kita tutup mata kita lipat tangan kita. Bapa, kami bersyukur pada saat ini kami Tuhan Yesus, kami dapat beribadah. Dan tadi kami sudah memuji menyembah Tuhan, sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, banyak berkat-Mu yang akan kami terima pastinya Tuhan. Kami siapkan hati kami, pikiran kami mau sungguh-sungguh dan kami percaya hadirat Tuhan nyata di rumah kami masing-masing di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Doman, gak terasa ya kita sudah masuk di bulan Desember. Iya Kak, bentar lagi kita mau Natal. Wah, benar sekali. Pasti banyak sukacita yang akan kita terima di bulan ini ya kan. Jadi untuk memperlengkapi kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Nah, ada salah satu tokoh Alkitab nih Doman yang sangat setia kepada Tuhan. Dan dia juga mengalami Tuhan setelah dia diuji kesetiaannya oleh Tuhan. Mau tahu siapa? Mau Kak, mau. Kita buka ayatnya dari ayat 1 sampai 5. Kakak undang semua adik-adik untuk membaca ayatnya bersama dengan kakak ya. Ayub 1 ayat 1 sampai 5. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 5.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 kedelai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang laki-laki biasanya mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Nah, dia adalah Ayub Doman. Ayub ini seorang yang sangat saleh
takut akan Tuhan, dan selalu berbuat kebaikan seperti firman Tuhan yang dia tahu. Dia kerjakan firman Tuhan. Wah, luar biasa sekali ya. Ya, Bahkan kalau biasa. ya, bahkan dikatakan dia adalah seorang yang kaya di negeri tersebut. Wah, dan orang kaya tapi dia nggak sombong nih Doman. Walaupun dia kaya, karena dia ingin lewat kekayaannya tetap memuliakan nama Tuhan. Karena dia hidup saleh. Walaupun anak-anaknya tidak seturut dengan Ayub, tapi Ayub berusaha untuk terus hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Jadi dia kalau anak-anaknya setelah berpesta, dia mengadakan korban bakaran supaya Tuhan mengiyakan korban bakaran tersebut dan mengindahkan kepada Ayub. Karena Ayub takut anak-anaknya berbuat dosa di hadapan Tuhan. Itulah saking salehnya. Luar biasa ya Doman ya. Sangat-sangat luar biasa saleh, sangat-sangat luar biasa takut akan Tuhan. Nah, pada suatu hari Allah ingin menguji kesetiaan Ayub. Ayub kehilangan semua hartanya. Padahal dia orang kaya ya Doman ya. Tapi Tuhan berkata dia kehilangan semua hartanya. Bukan hanya itu saja, dia juga kehilangan semua anak-anaknya. Dan dia juga memiliki penyakit Doman. Penyakitnya ialah penyakit kusta. Kasihan sekali. Iya, bukan hanya itu lagi. Istrinya pun meninggalkan dia. Bahkan istrinya menyuruh dia untuk mengutuki Allah. Kita buka ayatnya ya. Dari Ayub 2 ayat 10. Kakak undang adik-adik untuk baca bersama. Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi dalam kesusahan pun dia tidak mau berbuat dosa. Dia mau menerima segala hal daripada Allah. Bahkan dia berkata jangan hanya mau menerima yang baiknya saja. Dia pun memuliakan Tuhan lewat mulutnya. Dia pun memuji-muji Allah di tengah kesusahan. Teman-temannya juga meninggalkan dia. Berarti dia hanya seorang diri ya. Dan hanya bersama dengan Tuhan. Wah, luar biasa sekali kesetiaan Ayub ya Doman ya. Dalam kesusahan pun dia tetap setia. Nah, karena dalam kesusahan itulah yang paling susah membuat kita setia kepada Allah. Mungkin mulut kita dengan gampang untuk mengutuki Allah. Tapi Ayub memilih untuk tetap memuji nama Tuhan. Jadi dia tetap setia. Dalam baik, keadaan buruk pun dia tetap setia. Wah, luar biasa sekali ya dari Ayub ini. Jadi Tuhan melihat kepada kesetiaan Ayub. Dan Tuhan pun mengembalikan seluruh harta Ayub. Bahkan berlipat kali ganda Tuhan kembalikan. Kita buka di Ayub 42 ayat 12 sampai 16. Kita akan baca bersama-sama. Ayub 42 ayat 12 sampai 16. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor kedelai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua Kezia, yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh daerah negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Berkatnya luar biasa ya. Ayub sendiri hidup normal lagi ya Kak? Iya, bahkan hidup dengan kelimpahan. Bahkan dia panjang umur. Dia dapat melihat keturunannya sampai ke keturunan keempat. Luar biasa itu ya. Panjang sekali umur Ayub. Itu adalah berkat daripada Tuhan ketika dia mengalami Tuhan lewat kesetiaan. Jadi hari ini kita belajar ya adik-adik di rumah, kita belajar ya Doman lewat kehidupan Ayub. Sebagai anak-anak Allah kita harus setia mengerjakan firman Tuhan. Seperti Ayub tadi, dia tetap hidup benar, dia tetap hidup saleh, dia tetap hidup kudus, mulutnya tetap memuji-muji Allah di tengah kesusahannya dia.
Nah, kita anak-anak Tuhan ya kan, ya Doman ya. Kita tahu banyak firman Tuhan. Bahkan sebulan ini banyak yang memberkati kita. Ada yang tentang berdoa, setia berdoa, memuji Tuhan, taat, dan mencari Tuhan dengan segenap hati. Bahkan sepanjang tahun ini ya Doman ya, kita sangat diberkati lewat firman-firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Walaupun kita ibadah di rumah ya kan, selama tahun ini banyak kita ibadah di rumah karena pandemi ya kan. Tapi itu tidak membuat kita tidak mencari Allah. Maka kita lebih senantiasa lagi, kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk mencari Tuhan. Kita harus lebih setia lagi. Nah, inilah kita pelajari hari ini untuk setia mengerjakan setiap firman Tuhan. Baik itu rajin berdoa, rajin baca firman, rajin melakukan firman. Baik itu yang disuruh orang tua, menolong orang tua, membantu orang tua, menaati orang tua. Dan apapun itu yang sudah kita dengarkan, yang sudah kita pelajari, mari kita setia mengerjakannya. Karena pasti akan ada berkat Tuhan. Ini ada ayat firman-Nya, Doman akan bacakan bagi kita dari Mazmur 33 ayat 22. Kakak undang semua adik-adik untuk membacanya bersama dengan Doman. Silakan Doman. Mazmur 33 ayat 22. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Ya, benar sekali. Jadi kasih setia Tuhan yang akan menyertai hidup kita. Seperti Allah menyertai Ayub, Allah juga menyertai kita semua. Karena mengalami Tuhan berarti juga mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau kita setia melakukan firman, Tuhan juga setia menyertai kehidupan kita. Karena perlu sekali ya Doman ya, penyertaan Tuhan. Bahkan dengan pandemi saat ini banyak virus-virus di luar sana dan banyak yang terjadi juga, kita perlu pertolongan dari Tuhan. Kita perlu mengalami Tuhan setiap harinya dengan setia melakukan firman Tuhan. Baik itu membaca, berdoa. Jadi harus rajin. Doman kira-kira minggu ini udah rajin gak berdoanya? Doman Kak udah sering sih Kak berdoa. Wah, Tidur. wah, luar biasa Domannya kalau baca firman. Udah lumayan Kak. Oh, hebat Doman ya. Jadi adik-adik juga harus tiru Doman ya Doman ya. Jadi sama-sama bertumbuh. Sama-sama mengasihi Tuhan Yesus. Dan inilah judul firman Tuhan kita, setia melakukan firman. Kita bersyukur ya adik-adik. Kita tutup mata kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini kami telah Tuhan mendengarkan firman Tuhan, di mana kami belajar seperti Ayub setia melakukan firman Tuhan, setia mengerjakan firman Tuhan. Karena berkatnya pasti akan besar bagi kami. Kami siap melakukannya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Wah, Doman, gak terasa ya kita sudah selesai ibadahnya ya. Pasti Doman sangat diberkati ya kan. Nah, apa yang Doman dapatkan dari ibadah kita hari ini? Berkatnya Ya. ya pasti tetap setia Kak membaca firman Tuhan. Iya. Dan tetap setia juga berdoa. Ya, setia mengerjakan firman Tuhan. Apapun itu ya Doman ya, Ya, berdoa, baca firman dan memuji Tuhan, lain masih banyak lainnya. Kita harus setia mengerjakannya. Kita bersyukur ya adik-adik buat ibadah kita pada hari ini, dan sepanjang minggu ini percaya Tuhan akan memberkati, dan adik-adik juga harus mengerjakan firman Tuhan yang sudah didengarkan kan ya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami telah menyelesaikan ibadah kami. Terpujilah nama Tuhan. Berkati Tuhan Yesus panjang minggu ini, lindungi kami, jagai kami dalam sekolah kami Bapa. Kami percaya ada perlindungan Tuhan, ada kasih setia Tuhan memberkati, menolong kami juga Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sehat, kami kuat, dan kami mau juga mengerjakan firman Tuhan di rumah kami masing-masing. Orang tua kami juga Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.